kita sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah. Hai semuanya. Pernah gak sih kalian kepikiran gimana bentuk pendidikan Indonesia dari masa ke masa? Dari zaman manusia purba, era kerajaan, masa penjajahan, sampai pendidikan modern yang kita jalani sekarang? Nah, disinilah semua jawabannya tersimpan. Kami dari kelompok 3 PDB 75 akan mengajak kalian menelusuri perjalanan panjang dunia pendidikan Indonesia lewat kunjungan kami ke Museum Pendidikan Surabaya. Museum ini berdiri di bekas gedung sekolah Taman Siswa dan diresmikan pada 25 November 2019 bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Museum ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Untuk pemesanan tiket, pengunjung cukup scan barcode yang tersedia di area masuk. Yuk, sekarang kita kenalan lebih dekat dengan isi museumnya. Oke, masuk ke zona pertama yaitu masa praksara dan kerajaan. Begitu masuk, kita langsung disambut oleh deretan patung-patung purbakala yang menggambarkan bagaimana pendidikan dulu berawal dari life skill, yaitu kemampuan bertahan hidup dan berinteraksi dengan alam. Lalu di sisi lain, ada patung guru dan murid yang sedang mengaji, serta kitab dan manuskrip kuno yang menandai masuknya pengaruh agama ke dalam pendidikan. Dari sinilah nilai moral, etika, dan spiritual mulai diajarkan, menjadi dasar pembentukan karakter bangsa. Next, zona kedua yaitu masa kolonial. Di zona ini, nuansa masa penjajahan terasa kuat. Kita bisa melihat sepeda jangkil lawas yang dulu digunakan para guru untuk berangkat mengajar dari desa ke desa. Ada juga mesin ketik, kamera tua, dan radio klasik yang menjadi alat komunikasi dan sumber belajar pada masa itu. Oh iya, selain itu, ada salah satu kisah inspiratif datang dari Ibu Rahmani, yaitu guru asal Surabaya yang dikenal sebagai pencipta kalimat legendaris, "Ini Budi, ini Ibu Budi." Zona replika kelas dan zona kemerdekaan. Antara zona kedua dan ketiga, ada replika ruang kelas zaman dulu. Meja dan kursinya dari kayu, papan tulisnya masih hitam legam. Semuanya membawa kita kembali ke masa ketika semangat belajar begitu tulus, walau serba sederhana. Di zona kemerdekaan, terdapat berbagai alat praktikum, alat tulis, serta buku pelajaran lama yang digunakan setelah Indonesia merdeka. Koleksi ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi bagian penting dalam membangun bangsa yang baru merdeka. Zona keempat, Taman Siswa dan Pahlawan Pendidikan. Ruangan ini memamerkan piala dan penghargaan dari siswa sekolah Taman Siswa, lembaga pendidikan yang didirikan Ki Hajar Dewantoro pada tahun 1925. Menariknya, bangunan museum ini dulu adalah sekolah Taman Siswa itu sendiri. Di sini juga diputar video dokumenter tentang tokoh pendidikan dan pengajar di Taman Siswa yang berjuang menanamkan semangat nasionalisme lewat pendidikan. Semua koleksi di ruangan ini seolah mengingatkan kita bahwa cinta tanah air bukan hanya tentang berperang, tapi juga tentang mencerdaskan bangsa. Di luar area utama, terdapat perpustakaan kecil yang berisi majalah, buku-buku pengetahuan, dan foto-foto bangunan tempo dulu. Pengunjung bebas membaca di sana, dari buku anak-anak sampai buku sejarah, sambil menikmati suasana edukatif yang menenangkan. Selain itu, situs musea.surabaya.go.id juga menyajikan informasi lengkap tentang koleksi, jadwal pameran, dan kegiatan edukasi yang diadakan museum ini. Hayo, lagi ngapain tuh? Nama saya Nanda, saya salah satu staf dari Museum Pendidikan Surabaya.
Harapannya semoga masyarakat bisa lebih tertarik untuk mengunjungi museum. Jadi mengunjungi museum itu nggak melulu belajar sejarah, tapi juga kita bisa melihat nilai-nilai budaya dan juga bisa sebagai tolak ukur sehingga kita bisa lebih bersyukur tentang apa yang sudah ada di sini, apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan sehingga kita sudah lebih maju dari masa-masa sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Absari, bisa dipanggil Kak Sari. Saya sebagai salah satu staf magang yang ada di Museum Pendidikan Surabaya saat ini. Di Museum Surabaya itu ada program namanya Museum Goes to Campus. Jadi di situ kita membawa beberapa koleksi, kemudian kita buat semacam pameran di kampus-kampus yang kita sudah kerjasama. Nah, di situ kita program seperti itu kan menarik banget ya buat memicu rasa cinta tanah air oleh masyarakat dan para siswa. Jadi seperti itu. Aku Tania, aku dari keperawatan UNER juga. Kalau hal menarik sih menurut aku kayak kita jadi tahu di dalamnya tuh ada apa aja, terus yang dijelasin di situ tuh ada apa. Terus tadi juga kebetulan dijelasin sama temennya aku kayak tentang tempat pembelajaran kita yang dari daun-daun itu. Jadi aku kayak oh iya ya gitu. Jadi dulu tuh gini. Gimana bentuk-bentuk nilai cinta tanah air yang tercermin dalam koleksi dan aktivitas edukatif di Museum Pendidikan Surabaya? Lebih ke cinta terhadap tanah airnya itu, dia banyak mengenalkan gimana sih asal-usulnya, kayak banyak sejarah-sejarah juga, baik ataupun itu masalah pendidikan ataupun mungkin manusia purba atau lainnya, itu banyak di dalam. Sadarku akan hadirmu mengubah jalan hidupku. Kau selalu ada untukku, menjadi teman baikku. Jalan-jalan ke museum pagi hari, pulangnya bawa banyak inspirasi. Sekian dari kami, terima kasih.